Apa itu? Apa ya? Underwear bang, underwear. Mencuri sempak merah. Iya. Coba kita lihat ya. Abang Saya nggak pernah abang ketemu literasi Enggak, seperti itu. Makanya itu kan. Enggak, literasinya mana sih bang? Nggak pernah saya ketemu saya. Di surah apa ya itu ya? Ya makanya. Udahlah di skip aja, terlalu sensitif. Enggak, itu malah bagus. Jangan sampai begini. Ketika kita sudah tampilkan seperti ini, ya kan? Iya. Ya, apabila abang benar, ya kan? Maka terbukalah semua mata. Tapi kalau misalnya ini ada kekeliruan, misalnya dalam pandangan ini, maka itu gitu kita luruskan. Di mana ya surahnya? Di mana? Dulu lah. Saya tidak pernah ketemu literasi itu. Bentar bang ya. Kalau anaknya Rasulullah, anaknya Nabi Muhammad pernah dituduh mencuri, itu pernah saya dengar. Maka Nabi Muhammad itu marah. Oh, gini, sorry bang, sorry. Ini apa? Kayaknya Christian Prince ini salah menerjemahkan. Di surah Al-Imran ayat 161 bang. Kemudian dituduhlah Nabi mengambil selendang merah di situ bang. Ali Imran 160. 161 bang. Oh 161. Ini memang mungkin di itu ya bang ya. Ganimah. Dipelesetin gitu loh. Ganimah ini barang rampasan perang sebenarnya. Iya itu kan nggak tahu masuk nggak konteksnya dengan tema kita ya. Enggak gini, jadi gini ya, dalam konsep perang itu apabila ada yang menang perang maka pihak yang kalah itu diambil, itu adalah milik pemenang gitu loh. Jadi yang diambil ikhlas enggak, ini tata aturan standar ini umum. Jadi ketika ada kedua belah pihak, si A sama si B berperang, ya kan? Ketika salah satunya kalah, anggaplah si B kalah lah. Maka segala milik si B itu adalah penguasaan si A, jadi milik si A. Iya. Nah, itu kan sebutannya ganimah, artinya rampasan perang. Apa saja itu? Ayat berapa itu? Ali Imran 161 terkait dengan rampasan perang, Bunda. Tidak ada di sini tuh. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dan membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolim. Apa itu yang mana? Ini tentang pembagian harta rampasan perang, Bunda. Jadi ketika mereka tuh sudah berperang kan, nanti yang pihak yang menang tadi itu dibagi-bagi. Tadi itu pakaian dalam. Iya. Enggak, itu salah terjemahan, tadi sudah diakuinya. Christian Print, dia nih ambil data dari Christian Print, itu salah arti. Si cupu penyesat. Ya, nah jadi kita lihat asbabun nuzul ayat ini bang. Nah ketika berperang itu ada orang yang di antara pasukan itu. Oh iya bang ya. Sebentar. Lanjut. Kalau kamu baca Bible, Hanso, kamu baca Bible itu rampasan perang itu perawan-perawannya itu diambil Tuhanmu loh. Oh ya. Itu parahnya. Iya. Baca itu di Bible bang. Kan lucu tuh yang perawan katanya bagiannya untuk dia, untuk Tuhan. Nggak ada. Rampasan perang tuh yang perawan. Di mana bacanya? Iya. Coba buka. Oke, secara rampasan perang yang 300 orang itu. Ya, bagian Tuhan itu yang sekian puluh orang yang perawan. Mana Rahim mana Gurunda, nggak ada, mana? Atau aku lupa tadi, juga di bagian mana itu. Dari tadi dia bilang naikkan Bang Zuma, mana? Rahim nggak ada, Bang Gurunda nggak ada. Mana Gurunda? Udah aku jawab nggak ada, kamu tetap naikin. Ini orang. Kok tidak bisa membaca?
Lanjut bang. Aku cari dulu, mau kasih lihat si Hans. Bilangan 31. Ah itu kan. Nah itu ketika dia berperang, bangsa apa dia di perang? Kalau nggak salah ya, Amalek ya. Amalek. Ya, bilangan 31. Nah, Midian. Sekarang ini perang yang sama orang Midian lagi nih. Nah, ini kan ada jarahan. Bilangan 31 ayat 25 dan seterusnya terkait dengan jarahan. Nah, itu ada harta, ada hewan, ada orang. Nah, gimana yang sama tadi? Sebenarnya. Oh, terkait dengan yang itu orang yang perawan ya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil 1. Ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan melakukan serta diperintahkan kepada adapun rampasan yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675 ekor kambing. Ada ya, Fik ya. Ada. Ada yang ini di ayat 35. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing dan domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Tunggu dulu. Nggak ada Bunda. Jangan dipaksakan. Itu hewan-hewanan. Enggak ada. Jadi dia 10% dari 10% dari itu. Jadi dia fokus. Enggak Bang, ini loh. Dari 300, inilah hitungannya sudah tepat kok. Dari 300 itu, yang 300.000 orang itu, 300 orangnya itu harus diambil untuk Tuhan. Enggak, salah Bang. Kali ini Abang salah. Yang diserahkan itu yang hewan-hewanan Bang, bukan orang Bang. Ada orang nggak ada Bang. Mana, ada orang. Mana letterlocknya Bang? Abang kan itu ini tafsir kan, nggak boleh. Boleh nafsir. Hah? Yang mana? Abang kan menafsirkan sendiri yang 10% dari 300. Kok menafsir ini loh, tertulis loh Bang. Iya, tapi kan bukan orang di situ dikatakan Bang. Orang. Itu kan itu 10% itu rujukan kami orang Kristen bayar per puluhan Bang. 10%. Bukan ini rampasan perang. Abang baca perikopnya, bilangan 31 mengenai jarahan. Nggak apa-apa. Iya. Jarahan itu ada makanya harta, kenapa kok 10% ada itu hewan, ada Bang. orang, ada budak yang diambil budak Coba perawan. Baca. Coba dibaca. Budak perempuan di ayat ini. Selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ini ada juga perempuan yang belum bersetubuh. Itu perempuan itu. Ini yang dibagi-bagi. Di bawah itu. Tapi itu total Bunda. Yang dia nanti dikasihnya tuh bukan 300.000 orang, bukan. Yang diambil itu cuma 300 orang. Ya. Ada di bawahnya. Coba kita lihat di bawah. Ya kan? Setelahnya. Andai kata itu benar Bang Ban. Hal itu adalah wajar. Bukan andai kata, ini memang ada tertulis kok. Ya, oke. Andai kata itu benar. Memang di zaman itu masih ada perbudakan. Dan itu wajar-wajar saja. Zaman Nabi Muhammad juga memang masih ada. Kalau untuk dia bilang wajar perbudakan. Dasar penghancur. Udah. Iya. Enggak lah. Oke, ini mau gimana? Mau disangkal atau enggak? Yang bagian mencuri. Kemudian lanjut di 47 Bunda. Ini tinggal dikit lagi Bang bahasan kita Bang.
Udah mau kelar nih. Bang Ban, Hah? kita udah mau kelar. Udah ke 8 tadi. Iya, kurang 2 lagi kayaknya. Berarti sama ya. Berarti apa itu ya? Bicara tentang rampasan perang tadi ya. Mencuri ya? Iya, pencuri tadi. Ya, itu di ayat Ali Imran 161 itu Oke terkait lah. dengan rampasan perang. Mantap nih diskusinya. Sampai 10 tema. Ya. Kita ke 8 ya, Bang ya. Yang tadi Ya. mau puas mau nggak puas, ya biar penonton yang menyimak ya. Yang ke-8 dikatakan jangan namanya rampasan perang itu adalah milik si pemenang. ya oleh itu pembelaan Abang. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu Jangan nih. Itu bersaksi dusta kurang lebihnya adalah berbohong ya Bang ya. Betul? Kita sependapat Bukan. dulu. Bukan. Loh. Bukan. Nggak sepakat nih kita. Bukan. Itu sudah saya baca. Saya pernah membaca itu tentang misnahnya. Saya membacanya di Misnah Torah. Ayat itu berbicara tentang persaksian dalam pengadilan. Ya, itu kan berbohong juga. Kalau jangan bersaksi dusta, itu kan rujukannya ke berbohong kan, Bang? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Saya Rujukan- bersaksi dusta tentang Bang Ban bahwa Bang Ban adalah wanita. Bohong nggak saya, Gini, Bang? kalau berbohong itu memang juga ada larangannya. Tapi kalau ayat ini kan itu khusus bicara tentang persaksian di dalam pengadilan. Oke lah, tak ikuti ya permainanmu ya. Nah, di Islam itu ada istilah takiyah. Nggak ada di Islam. Loh, takiyah itu apa dong? Takiyah itu adalah sesuatu yang apa namanya, suatu keterangan ya, keterangan yang bohong, yang berbeda dari kenyataannya. Nah, bersaksi Sesuai dengan bersaksi dusta. Ya, bisa. Iya, oke. Ya, itu gimana tuh? definisi takiyah. Iya, jujur lah Iya. Bang, kita diskusi Di enak dalam kalau Islam jujur. tidak mengenal takiyah. Lah, terus kok tidak mengenal? Tidak Lah, mengenal takiyah. Lo itu ada hadisnya lo Bang. Tapi bukan takiyah namanya. Lah ya itu kan tafsir. Bukan. Jadi takiyah itu sendiri itu ada lagi istilahnya. Kita harus bedakan. Tapi diakui apa enggak kalau takiyah itu boleh dalam kalau Islam? takiyah itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau sebagian ulama mengatakan boleh loh. Enggak boleh. Takiyah itu tidak boleh. Kalau Berarti yang lain, ada dua pendapat yang ya. lain ada istilahnya tapi bukan takiyah. Itu diperbolehkan. Contoh begini. Contohnya gini. Kalau saya dendam misalnya sama abang misalnya, kita berkelahi nih, siang lagi berkelahi, tegang leher. Terus saya bilang, kalau sampai saya lihat kamu lagi, saya bunuh kamu. Tiba-tiba saya nih sudah istilahnya sudah sanggup pisau nih di pinggang nih. Saya bilang kalau saya ketemu lagi, saya tikam kamu gitu kan. Itu niat saya nih ceritanya. Nah tiba-tiba di ujung jalan saya lihat kamu tuh muncul, saya kejar. Tapi ketika saya sudah sampai di tempat itu nggak ada kamu kan, karena kamu sudah jauh lah ceritanya. Tapi saya ketemu sama orang, anggaplah kayak bunda inilah. Terus saya tanya, Ini bunda, buat dikit. Jangan, aduh itu udah kelar Bunda. Ini tema lain juga. Gadis perawan deh ini. 16 orang gadis perawan. Emang sekali Bunda ini ya. Iya Bunda, iya. itu memang ada tulisannya bang. Itu memang Iya, ada betul. tulisannya itu yang tentang garis perawan. Iya. Itu ya bang. Iya, oke. Emang aku ya ada. Ini udah ganti tema Bunda. Nggak nyimak. Lanjut Bang Ban. Tadi Itu ada istilahnya, sama- cuma aku lupa. Sebentar aku cari istilahnya dulu ya. Jadi saya ketemu si Kalau Bunda ini, Bunda abang kan tadi Rama udah itu dia bilang, bilang gini. Jadi segini, saya bilang, Bunda Rama, ada nggak lihat si Kenzo? Dia tadi lewat sini. Bunda Rama ini kan tahu karena saya pegang pisau nih sudah nih ceritanya. Jadi Bunda, di dalam hati Bunda Rama, kalau aku ngasih tahu nih dikena tikam nih si Kenzo nih. Jadi bilang Bunda Rahma, oh ada kulihat dia ke arah sana, tapi maksudnya begini. Frasi Bang Baginda ya. Ketika Bang Coba itu waktu ini. Baginda mau bergituan sama siapa ya aku lupa.
terus ketahuan gundiknya lah, sama gundiknya ketahuan, baginda ketahuan sama istrinya, kan dia bersumpah tidak akan ke gundik itu lagi gitu kan. Besoknya ketahuan ternyata ke gundiknya lagi. Nah, enggak ada. Itulah. Enggak ada. Coba abang cek ceritanya. Itu salah abang. Oh, salah ya. Mana sudah tanya di mana? Salah. Di mana tuh? Apa ya kemarin ya? Udah ini ketinggalan zaman udah. Ya tunjukkan. Ya Bang Ban masih tahu lah. Bang Ban ini cerdas. Aku ngomong dikit dia langsung nangkap kok. Cuma aku lupa itu ada di mana gitu. Tapi ada Bang aku ya. Pernah bahas cerita itu ada ya. Pernah membedah itu sama Ade Rion. Iya. Pernah membedah itu sama Ade Rion. Nah, iya, oke lah. Ini udah kelar kayaknya. Mana? Tentang permaduan itu. Kenapa dia bilang gundik? Kenapa kau bilang gundik? Loh, Bang jelasin Bang. Memang begitu kok. Ya mana datanya? Bang, ayo nggak hafal kayak kalian. Ya jangan bawa madi itu gundik. Apa madi itu gundik? Apalah istilahnya itu kan. Ini kan gini, itu kan menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini namanya takiyah, bunglon. Iya, Bang Ban belum ku follow ternyata. Izin ya Bang ya. Ini. Oh iya sama-sama Bang, nanti saya follow. Hanso, jangan pura-pura tulis. Aduh, di mana sih? Itu ayat tadi awal kok. Aku cuma lupa nama surahnya itu. Di mana sih? Bentar Bang, tak bantu Bang. Iya, buka. Jadi ini kamu harus tahu takiyah ini ya. Dia berpura-pura. Dia di mana dia berdiri? Dia mengaku. Seperti serigala berbulu domba itulah takiyah sebenarnya. Iya, makanya ada istilah takiyah Korintus ini. Takiyahnya Paulus. Kalau dia di Yahudi, dia pura-pura sebagai orang Yahudi. Padahal dia bukan taat kepada Yahudi, dia tidak melakukan. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Coba tengok itu. Iya, budaya. Iya. Bang Sebelum masuk ke situ, Maria itu, ini Nasrani kan Bang ya? Supaya kau paham takiyah Hanso itu Maria Al-Kibitiyah. Ini kan dia di Nasrani ya, betul ya? Katanya iya. Namanya kan Maria Al-Kibitiyah. Dia Nasrani katanya. Ya udah jelasin ke Oke. Ke Bunda Rama. Iya, At-Tahrim Bunda, At-Tahrim. Tahrim ayat 2 itu. Bentar aja gitu. Bentar iya. Ya. Tenang lah Bun. 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi kau udah tahu ya yang takiyah itu siapa? Paulus itu. Nah, jadi begini. Kenapa kau ketawa? Yang saya koreksi, yang saya harus koreksi itu adalah ketika waktu itu kan Nabi itu kan sudah berpoligami waktu itu kan. Betul. Nah, ketika itu dia itu gilirannya Hafsah kalau nggak salah. Giliran apa nih? Giliran untuk menggauli. Dia ada jadwal di antara para istri itu ada jadwal. Dia dijadwal hari ini 1, 2 dan seterusnya. Loh di sini 1, 2, 3. At-Tahrim. Wahai Nabi, mengapa engkau Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindung dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah mengetahui peristiwa itu kepada Nabi.
Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui, maha meneliti. Mana lagi? Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu, menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. Di mana? Nah, ada diceritakan budak. Di sini istri Rasulullah semua ini, Hafsah, Aisyah. Di sini mana di sini dicerita budak? Di Bang. Iya, asli. Keluarkan dulu suara. Banyak betul akunnya, jadi aku bingung ini. Bang Juma yang asli Ya, sama yang palsu dia bingung. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Iya. Ya. Saudara siapa ini yang Kristen? Saudara Hanso. Saya mau Sebentar tanya Bang Juma, kepada bentar. saudara. Saya izin mau turun dulu ya, mau jalan. Bang. Ya. Aduh, Makasih. Saya mau tanya dulu. Waktu. Ya, assalamualaikum Budak warahmatullahi wabarakatuh Yakub, semua. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak Yakub yang melahirkan anak-anak Bani Israel itu siapa aja? Gimana? Budaknya Yakub, yang ditiduri Yakub, yang menjadi idolamu itu siapa aja? Anak-anak yang dari budak Yakub. Itu bukan Budaknya kan ada yang Yakub. bernama Bilha. Dengarkan. Budaknya ada bernama Bilha. Bilha melahirkan siapa aja dari ke-12 anaknya yang kamu jadikan sebagai rujukan Kristen? Mau kemana arahnya? Arahnya mau kemana? Yakub memiliki 12 dan 3 istrinya itu, ya 4 istrinya itu, di antara mereka ada budak yang dihamili oleh Yakub. Pertanyaan saya, siapa di antara anak-anak budak Yakub ini di antara ke-12? Jawab. Siapa? 12 suku Bani 12. Israel. Iya, saya ingin tahu apakah Yesus ini atau Maria ini atau Eli ini yang berasal dari budak yang dihamili oleh Yakub. Silakan. Suami istrinya Yakub. Ya, Ada Lea, Rahel, Bilha dan Silpa. yang mana yang budak? melahirkan 12 ah. Ya, yang mana yang budak di antara keempatnya tuh? Bilha dan Silpa. Siapa aja anaknya? Banyak. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Yehuda. Gad. Oke. Asher. Yesus berasal dari mana? Apa ya? Suku Yehuda. Yehuda. Berarti Yesus berasal dari budak. Ya terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya cuma mau tertawa aja. Berarti Yesus Tuhanmu itu berasal dari keturunan budak. Dikawinin enggak budaknya itu sama si Yakub? Aduh. Nangis loh. Enggak. Enggak. Apa nangis? Enggak ada nangis. Jadi budaknya ini dihamili aja gitu. Iya, kenapa emang? Enggak apa-apa, saya cuma geli aja gitu loh. Ya Tuhanmu sudah. berasal dari budak yang dihamili sama majikan gitu ya. Udah cerita lama Tidak, itu. jawab dulu dong. Jadi Tuhanmu yang bernama Yesus itu berasal dari keturunan budaknya Yakub yang Yakub hamili, betul? Iya, ceritanya begitu. Selamat. Malu-malu dia. Jadi Kenapa kemudian malu? Nggak ada malu. kemudian kamu ingin mencari impas di Islam gitu. Salah, kamu tadi nggak Jadi- ngikutin ya alurnya. Aku dengan Bang Ban tadi membahas 10 firman 10 perintah Allah gitu. Tadi udah sampai Terus? ke 8 sebetulnya. Terus ketika Ya, nggak apa-apa. di hukum Tiba-tiba aku pertama dikit jangan sama Bunda membunuh, Rama. Jadi ketika nanggung ada nih. perintah jangan membunuh, boleh nggak Yesus dibunuh? Anak-anak dari hasil zina ke budak ini boleh nggak? Yesus dibunuh nggak? Aku Ya tanya dulu. dibunuh loh. Enggak. Kalau dibunuh mati nggak? Yesus nggak dibunuh. Kalau dibunuh mati nggak? Enggak, saya tanya dulu, Yesus tidak dibunuh.
mati nggak? Yesus dibunuh atau tidak? Lo, aku tanya, mati atau tidak? Kata mati. dibunuh. Dia kan jadi mayat. Mana dia kan mayatnya? jadi mayat. Mana mayatnya? Mayat Yesus. Mana mayatnya? Jadi yang menggelantung di atas tiang jemuran, di atas tiang salib itu siapa? Bukan Mana mayat. mayatnya? Enggak, saya tanya, bukan mayat. Enggak ada mayatnya. Jadi Dia bangkit. yang tergantung di atas tiang salib itu bukan mayat. Bukan. Hah? Kalau di dekat mayat, mana mayatnya gitu loh? Nggak ada. Nggak ada mayatnya. Jadi Nggak yang di ada. dalam kuburan Yusuf Arimatia itu bukan mayat. Mana? Coba tunjukkan kalau ada mayatnya. Loh. Maksudnya ditunjukkan kayak mana? Loh. Ini sudah 2000 tahun mayatnya Yesus. Kuburnya ada. Mayatnya mana? Mayatnya. Nggak ada, karena dia bang. Iya, sebelum dia bangkit dia mayat nggak? Tunggu dulu, sebelum dia bangkit mayat nggak? Loh, Itu kok ketawa walau sih? alam. Malu ya? Loh. Malu ya? Di dalam kubur. Malu ya? Nggak ada yang tahu. Tuhanmu yang berasal dari budak mati dibunuh oleh Romawi menjadi mayat. Kemudian bangkit jadi Tuhan, gitu. Kamu malu? Enggak, ngapain malu? Enggak ada yang memalukan. Iya, memalukan lah. Oh, Tuhan jadi mayat gimana sih? Enggak lah. Loh, kok enggak? Enggak. Tuhanmu itu kamu sudah akui, dia berasal dari budak yang tidak dikawini oleh Yakub. Kemudian keturunannya menjadi Tuhanmu yang benar menjadi keturunannya mayat. Buddha? Enggak ada bilang begitu. Tadi Kan kau narasimu. katakan Yesus itu dari Yehuda, loh. Tadi kau katakan dia berasal dari Yehuda. Yehuda itu anak Milha kan? Budak kan? Maria dan Yusuf itu memang keturunan dari Ibrahim, Buddha. Abraham. Enggak, Abraham. Tipu-tipu kau. Kamu nggak usah nutupi aib. Jujur aja, memang betul Yesus berasal dari Buddha. Bilang aja gitu. Gak usah malu-malu. Jadi Yakub, menurut kitabmu, ya, yang kau ambil dari agama lain itu, di situ jelas sekali bagaimana kemudian Keluaran 21 dan seterusnya menjelaskan tentang perbudakan. Dan perbudakan ini bercerita tentang Yakub. Bagaimana kemudian Yakub mengambil budak-budaknya untuk menjadi istrinya. Benar ya? Nah, di dalam 2 Samuel misalnya nomor 16, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gunting-gunting ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ini juga diperhatikan kemudian oleh Yakub. Oke? Udah. Bagaimana ya? Kenapa ya udah? Udah basi ceritanya. Kamu sudah iya, maksud saya gini loh. Yakub menghamili budak, melahirkan keturunan berujung kepada Yesus. Betul? Iya, betul. Berarti Yesus itu berasal dari anak budak yang tidak dinikahi. Oke? Enggak, dia dari perawan suci. Dari perawan suci, keturunan daripada yang melahirkan kemudian ini kan Anda sudah akui. Kamu jangan tutupi itu. Kamu harus akui, iya Bang Suma, Kurang Tuhan jauh. kami Yesus itu. Kalau mau tarik keturunan sekalian aja ke Adam, keturunan Adam dan jangan. Hawa. Ini kita Baru lihat dari cocok. Yakub. Ini Yakub dulu. Kurang Ngapain jauh. ke Adam terlalu jauh? Ngapain? Yakub. Jauh. Kita berbicara mengenai Yesus yang berasal dari keturunan budak yang tidak dinikahi oleh Yakub. Oke? Cuman digauli aja. Oke? Dan kamu sudah mengakui bahwa kamu sudah mengakui bahwa Tuhanmu itu memang betul berasal dari hasil budak. Benar nggak? Benar nggak? Lah kalau secara Secara apa? ya? Secara apa? Ya secara nazab memang begitu. Ya memang begitu, berarti ya udah jelas. Berarti Tuhanmu Yesus berasal dari keturunan Buddha yang digauli Yakub secara tidak dinikahi. Kan Terus gitu. masalahnya Betul ya? apa? Masalahnya apa? Masalahnya Tuhanmu itu berasal dari keturunan Buddha. Masalahnya apa? Lah ya, masalahnya Nah, apa? ya udah, tepuk tangan lagi kalau gitu. Udah. Gak ada Sudah. masalah, karena dia bukan Iya, berasal dari dunia ini. Lu kok berasal dari dunia hanya ini? Kamu dipinjam, pikir rahim kamu itu hanya pikir dipinjam. budak-budak yang dinikahi Yakub itu bukan berasal dari dunia ini?
Udah basi itu, framing Ya, udah udah basi. Udah basi, kenapa udah Udah basi? basi. Ya kenapa udah basi? Karena Bikinlah ketahuan. framing yang baru gitu. Lo kok framing ini bukan framing, ini fakta. Ini fakta. Bagaimana Iya, masalahnya kemudian apa terus? Nggak ada masalahnya masalah. nggak ada masalah bagi kami. Soalnya nggak cocok Masalahnya gitu itu loh, karena Yesus masalahnya kan- ada di kamu. Yesus Masalahnya bukan ada di kamu. manusia. Dia hanya meminjam rahim Maria. Yesus meminjam. Yang Kapan dikembalikan? kebetulan Dia adalah perawan suci. Aduh parah. Dia parah. yang layak mengandung Jadi sang Yakub Selamat. kemudian ya berbuat demikian kepada budaknya. Akhirnya dari hasil budak melahirkan keturunan, dan dari keturunan lahirlah Tuhanmu Yesus. Betul? Yes. Oke, Gak tepuk ada tangan. masalah kita. Gak ada masalah. Iya. Ya udah. Framingmu udah basi soalnya. Udah. Bikin yang baru. Itu. Pantas sekali Bang Zuma tuh. Ada Opung Lamsenai Bahu bilang Yesus katanya keturunan apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, dia sudah akui, benar itu bang. Dia sudah akui, dia sendiri sudah mengakui bagaimana kemudian Yakub, kemudian Bilha, dan seterusnya budak perempuan Yakub ini, ya lalu dijadikan sebagai gundi, lalu kemudian dia melahirkan anak-anaknya. Kamu tahu nggak lahir, jaraknya dan kemudian dari sanalah dari- Yesus itu berasal. Dari itu ke Maria berapa generasi tahu nggak kamu? Ya, mau berapa generasi yang jelas dia keturunan daripada Nah, tahu nggak berapa budak generasi? Tahu nggak berapa Berasal itu dari keturunan berapa abad Yakub. dibutuhkan waktu sampai Bukan berapa ada, Maria. berapa abad, bukan. Kenapa? nggak tahu. Karena Yesus pun diakui sebagai anak Daud. Oke? Yesus diakui sebagai anak Daud. Jadi iya, bukan kalau ditarik ke masalah. atas lagi memang merujuk ke sana. Iya, makanya aku bilang Tuhanmu Yesus itu berasal dari budak. Nggak masalah. Jadi Yesus itu pada darahnya, pada tubuhnya itu ada darah budak. Nggak Oke. ada. Karena dia bukan Loh, dari ada. dunia ini. Dia bukan dari dunia ini. Lalu dari Iya. mana? Dari mana kalau Dia- bukan dari dunia ini? Dari kekekalan. Dari kekekalan. Yo, ngeden Maria baru keluar kok bukan dari dunia ini. Kamu kan memang nggak paham gitu. Kasihan kamu ini, Ju. Coba bayangkan Kasihan. kalau Maria tidak punya lubang, Iya, bisa nggak iya. Yesus itu keluar ke bumi? Kenapa? Kalau Maria itu tidak ada lubang itu, bisa nggak biasa nggak Yesus keluar dari ke bumi? Nah, kan pertanyaanmu nggak berbobot kali Nah, gitu loh. iya, karena kamu mengatakan Yesus bukan dari dunia ini, padahal dia dari ini. Berarti kamu dari nggak lubang. tahu. Dari gitu lubang. loh. Dari lubang. Maria harus ngeden baru Iya. bisa keluar. Iya, Kalau yang Maria kamu- tidak ngeden, kamu tahu yang bahaya. gitu-gitu aja. Untung dia tidak keluarnya lewat belakang, untung masih di depan keluarnya. Ya, itu suatu yang tidak bermasalah itu. Ada yang salah di situ Zuma. Ya nggak masalah bagi kalian, Mhm. masalah bagi Yahudi dan Islam. Kok ada Tuhan keluar dari vagina? Apa hubungan Nah. dengan Islam? Ya, memang nggak ada hubungannya. Tapi ketika kitabmu kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya, itu baru berhubungan dengan Islam. Contohnya apa? Contohnya kitabmu pakai sampul Alkitab. Apa arti kitab? Ya, nenekmu kiper, kamu lah yang jawab. Kenapa ada dalam kitabmu? Ya, arti Udah kitab basi, kamu tak udah ngerti. basi. Tapi kamu Sekarang saya memaksakan tanya dengan sama kamu, maksudnya apa? Islam. Kenapa Kamu bisa tahu, ada kata Alkitab? Itu berasal dari kata apa? Ya, sekarang saya Kitab tanya, itu kenapa? berasal dari kata apa? Kenapa saya tanya Jawab. kamu? Karena Kitab bahasa itu berasal kitabmu dari original kata apa? teksnya itu bahasa Yunani. Paham? Yunani. Gak ada hubungannya dengan bahasa Kitab Quran. itu berasal dari kata apa? Yang saya Langsung tanya dong. kitabmu itu bahasa Yunani. Apa Yes. dalam bahasa Yunani kitabmu? Tetapi tak bermasalah kalau Enggak. kamu bikin sampul Jawab dulu, Alkitab. jawab dulu. Dalam bahasa Yunani itu apa sebutan kitabmu? Kitab itu Apa? Zuma dengar. Saya tidak tanya Apa kitab, saya masalahnya tanya kalau kamu bikin judul catatan-catatan karangan-karangan orang Yunani dalam kitabmu itu disebut apa? Dalam Contohnya bahasa Yunani. apa? Karangan Yunani. Iya, kitabmu itu apa namanya dalam bahasa Yunani? Matius itu yang menulis Matius. Markus itu yang Ya, menulis disebut Markus. apa kitabnya? Disebut Masalahnya apa apa? kitabnya?
Disebut Masalahnya apa kitabnya? Kalau Disebut aku apa bikin kitabnya? dengan cara yang sama. Siapa yang Disebut menulis apa Al-Baqarah? Apakah sampai kitabnya? betina? Siapa yang menulis Disebut apakah apa laba-laba? kitabnya? Siapa yang menulis semua Disebut Al-Qur'annya? apa Apakah kitabnya? kita Kok bisa jadi Alkitab? Kenapa bisa kitabnya disebut Alkitab? Kenapa? Bukankah tulisan mereka ada itu tulisan bukan Yunani? bermasalah Zuma. Bukankah kitabnya Kalaulah itu Al-Qur'an dituliskan datang dari surga, menggunakan bahasa itu Yunani? bukan dengan judul Kenapa tidak Al-Baqarah bisa kamu yang ada pertanggungjawabkan Kenapa sedih bahasa sakral Hai dalam Muhammad, agamamu? Kenapa ada nggak ini surat turun. dipertahankan? Surat apa turun? Surat Kenapa? laba-laba. Kenapa Begitu. tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Kenapa? Kenapa malu? Malu menggunakan bahasa paganisme? Malu? Malu? Kamu malu Ya, menggunakan mulai bahasa main asli mute. kitabmu malah? Mulai mute. Hah? Kamu malu menggunakan Cuma asli dari bahasamu? kamu itu Bahasa kitabmu? masih di ketiakku ilmu itu. Kita bikin Iya, timer makanya yuk. ku tanya. Kamu Timer kan bisa? pintar. Timer Kenapa bisa? kemudian bahasa Gulung kitabmu kamu tidak sekalian. dipertahankan? Kenapa bahasa kitabmu tidak dipertahankan? Ayo bikin timer lah. Biar banyak koin dong. Gimana? Kenapa kemudian Ayo. bahasa kitabmu tidak Gampang dipertahankan? itu. Gampang itu jawabannya. Iya jawab. Dari tadi Iya jawab. bikin timer Jawab bisa. dulu. Kenapa kitabmu tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Sudah. Oke, Ya. Alkitabku ditulis pakai bahasa Yunani supaya gampang disebarkan ke seluruh umat karena bahasa Iya, tapi kenapa internasional dia saat itu diterjemahkan menjadi Alkitab? Jelas. Kenapa? Kenapa Jelas, dia sudah. diterjemahkan Oke, menjadi itu Alkitab? pertanyaan berikutnya. Sekarang Kenapa diterjemahkan menjadi Alkitab? Kenapa diterjemahkan menjadi Alkitab? Cuma apa hakikat Allahmu? Saya tanya kenapa diterjemahkan menjadi Allahmu Alkitab? tidak pernah zuhir di Kenapa dunia ini. diterjemahkan Kamu selalu menjadi menyalahkan Allahmu, Alkitab? kau menyalahkan Kenapa? Ini dirimu, kamu nggak kau bisa menyalahkan- jawab. Kalian umat bingung. Kamu tidak Nggak bisa tahu jawab. siapa Allahmu. Kenapa? Padahal Coba jelas-jelas apa kamu? kitabmu Siapa hakikat itu Allahmu? tertulis Apa sampul hakikat Allahmu? Alkitab. Ini Apa diminta hakikat pertanggungjawaban. Allahmu? Kenapa Hakikat kita Allahmu apa? menggunakan nama Alkitab? Karena Kenapa? itu tak Kenapa? pernah meninggalkan Kenapa Allah meninggalkan yang bahasa kemudian asli? Muhammad sehingga Anda Kenapa meninggalkan bahasa asli? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muhammad meninggalkan Allahmu. bahasa Muhammad aslinya Allahmu. Yunani? Muhammad yang kamu ikutin. Kemudian Allah itu zuhir sebagai menggunakan hadis kata ayat 3. Alkitab. Al-Hadis nomor Kenapa? 3 mengatakan Ini tidak ada Aku jawaban. awal Tidak ada jawaban. Oke, Tidak ada yang zuhir jawaban. dan yang batin. Tidak Siapa yang ada. zuhir batin? Tidak Apakah ada Allah zuhir? jawabannya. Tidak. Kenapa? Apakah zuhir? Karena sebenarnya agamamu itu adalah agama Apakah Allah zuhir? tipu-tipu. Tidak. Agamamu Apakah itu Allah terlihat? agama yang Tidak. kemudian Lantas siapa yang menggunakan termasuk di data-data Al-Hadis nomor palsu 3 yang zuhir untuk itu? sekedar Jawab. Siapa yang mengkristenkan zuhir itu? orang yang Hadis sudah nomor punya 3. agama. Gitu. Jadi kitabmu itu Jawab. bahasa Yunani. Siapa Tidak yang ada Al-Hadis nomor hubungannya 3 dengan yang kata zuhir itu Alkitab. cuma? Tapi karena Siapa untuk yang menyesatkan zuhir itu di mana manusia, Kalau maka kemudian dia menggunakan sampul Mana itu. dia terlihat? Sampulnya digunakan Jawab dong, Alkitab dong. supaya terlihat bahwa itu adalah Al-Hadis nomor 3 wahyu Al-Quran, wahyu Allah. Padahal sesungguhnya itu bukan wahyu Allah. Itu adalah karangan-karangan paganisme yang datang dari Romawi dan Yunani. Hanya untuk menipu manusia. Yang tadinya bukan Alkitab, disampulkan dengan tulisan Alkitab. Supaya dianggap sebagai firman Allah. Padahal kitabnya orang Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Yang disebut Alkitab itu adalah kitab sucinya umat Islam Begini. yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal menggunakan bahasa Yunani lalu mencoba untuk menipu menggunakan kata Alkitab agar dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian saudara-saudara, inilah orang-orang yang suka menggunakan pakaian agama lain supaya dia bisa menipu. Jangan di-mute dong. Jadi kata Alkitab itu diambil, Jangan di-mute ditempelkan di kitabnya Yunani
supaya bisa menipu orang lain gitu. Itu ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Supaya diketahui bersama bahwa kitabnya orang Kristen itu berbahasa Yunani. Kenapa sengaja menggunakan kata Alkitab? Karena itu digunakan untuk menipu. Agama itu harusnya mengajarkan kebenaran, mengajarkan kejujuran. Tetapi karena dia agamanya ini adalah agama iblis, maka dia menggunakan tipu-tipu. Sebab kalau dia tidak menggunakan teknik tipu-tipu, agama Kristen itu tidak bisa berkembang. Menjajah 350 tahun lamanya, tidak bisa mayoritas. Maka satu-satunya cara yang digunakan kemudian untuk mengajarkan menyembah kepada mantan mayat, mereka menggunakan tata cara tipu-tipu. Kitabnya menggunakan sampul Alkitab supaya dianggap itu adalah wahyu Allah. Agama tipu-tipu, Tuhannya palsu, kitabnya palsu, nabinya palsu, semuanya palsu. Karena memang agamanya diajarkan berdasarkan tipu-tipu. Saya tanya, kenapa kitabmu mengatakan sampulnya dengan sebutan Alkitab? Apa jawabannya? Oh, lari kemana-mana, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis, membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal yang kita tanya, pertanggungjawabannya terkait penyebutan kitabnya, yang menyebut kitab itu dengan sebutan Alkitab. Kenapa dia mengatakan Alkitab? Supaya tidak ketahuan bahwa di dalamnya itu ada resep paganisme, resep paganisme yang ada di dalamnya begitu. Oke ya, lari ke Bukhari, lari ke Wahyu, lari ke mana-mana. Padahal yang ditanya, kenapa kitabmu menggunakan bahasa Arab dengan sebutan Alkitab? Itu aja yang kita tanya. Oh, lari ke kemana-mana, bahasnya ke Al-Quran, bahasnya larinya ke hadis, larinya ke Tuhan yang sahir. Padahal yang saya tanya, kenapa kitabmu meninggalkan bahasa Yunani? Kenapa tidak mempertahankan bahasa Yunaninya? Jadi boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, tetapi sertakan dong bahasa Yunaninya, sertakan bahasa Yunaninya supaya ketahuan bahwa agamamu itu berasal dari Yunani, bahasa paganisme, bahasa agama pagan yang mengajarkan menyembah kepada jelmaan dewa. Kenapa tidak menyertakan kemudian? Kenapa tidak menyertakan bahasa Yunani? Ada apa? Ada apa? Tidak. Curi sadar diri. Ngomong ini itu, kami tidak akan percaya dengan kalian. Yang pertama, kau ubah nama bukumu itu Biblos. Jangan pernah kau sebut Alkitab. Alkitab itu adalah narasi untuk kitab suci yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sejak kapan kitabmu itu dikatakan kitab suci? Kalau ditulis oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah bertemu Yesus. Sebentar, Ibu. Pastor Sarah, ngaku pastor nggak punya ilmu ternyata. Ibu Sarah. Ngerti ya? Makanya firman Tuhan bilang. Makanya dengerin tadi Sarah, dengerin tadi kamu itu apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu kamu dengerin, kamu pasang telinga kamu. Weh, yang sopan dong. Sama cewek ngomong begitu. Nabi-nabi palsu, Ibu Sarah, Nabi palsu itu adalah orang yang mengaku-ngaku bertemu Tuhan di padang pasir. Siapa itu? Paulusmu. Tadi duduk gak dengar kan? Tidak mengaku-ngaku, makanya pastor, dibaca dulu. Gimana gak mengaku-ngaku? Sejak kapan dia pernah bertemu dengan sosok Yesus? Kamu nggak baca Alkitabnya. Kamu dengar sekarang ya, Bu Sarah. Ibu Pastor Sarah dengar. Kamu mengerti. Ajaran yang mensimbolkan Tuhan dengan bentuk wujud binatang hanya ajaran penyembah pagan berhala. Ada Tuhan berbentuk anjing Osiris Mesir, ada Tuhan berbentuk monyet Hanuman Hindu, ada Tuhan berbentuk gajah Ganesha Hindu, ada Tuhan berbentuk domba sekarang. Ajaran pagan apa ini?
Nggak sampai di situ pagannya. Ini dengarkan lagi ini. Ini bukti dan dalil agar engkau berpikir nanti malam sebelum tidur pegang kepalamu. Oh benar kata mata Ali. Setelah kau katakan dia binatang berjenis domba, ini tercatat dalam kitab Imamat, ini domba penghapus dosa, Yohanes 1:29. Dalam kitab Imamat 42 dikatakan apa? Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Sudah kau hina Tuhan menjadi manusia, kau hina dia menjadi binatang berjenis domba, berkelamin betina sekarang. Kurang ajar ini. Ini ajaran merendahkan Tuhan, bukan ajaran kasih. Ini mau diskusi atau enggak? Atau monolog? Ini diskusi, silakan bantah jika ada bantahan. Jika nggak ada bantahan, dengarkan ilmu Ali mau menantang CP. CP udah dibawa. Sekarang hostnya ngizinin nggak? Sekarang dengarkan, CP itu adalah orang yang paling nggak berani berdebat dengan tema. Lari ke sana, lari kemari. Nggak pernah ada ilmunya itu manusia satu. Dengar ya, karena aku udah capek, aku udah dari jam 2 tadi di sini. Setelah mengatakan Tuhan menjadi manusia terbatas yang butuh buang air kecil, butuh kencing, butuh beol. Tuhan apa itu? Menarasikan Tuhan dengan sifat-sifat rendah manusia karena yang terbatas. Kamu nggak ngerti, Bang Ali. Lalu setelah merendahkan Tuhan butuh beol, butuh kencing, kau katakan dia binatang. Nggak sampai di situ. Binatangnya berjenis domba. Padahal domba dalam kitab Yesaya 53:16 dikatakan jangan kita tersesat seperti domba. Ternyata domba lambang kesesatan. Sudah kau katakan dia domba betina, kau katakan dia sebagai lambang kesesatan. Hancur ajaranmu ini. Lalu domba sembelihan korban. Kau sembelih dengan cara dia disalib. Setelah dia disembelih atau dibunuh, disalib, dikorbankan, kau makan dagingnya, kau minum darahnya. Dengan sebuah liturgi jamuan kudus. Walaupun kalian ganti dengan makan roti dan minum, itu tidak menyembah binatang juga. Buktinya gini, ada nggak orang Kristen menyembah binatang? Buktinya tertulis bahwa Tuhanmu itu binatang, bro. Nggak bisa kau artikan domba bermata 7, bertanduk 7 adalah malaikat. Sejak kapan domba itu diartikan meja? Wahyu itu kan kitab Revelation. Pewahyuan yang akan Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Betul. Alegorisnya begitu. Sejak kapan nabi-nabi Israel mensimpulkan Tuhan dengan binatang? Berikan satu ayat dalam perjanjian lama atau dalam Tauratnya Musa. Musa menggambarkan Tuhan dengan simbol binatang. Hanya ajaran pagan penyembah berhala mensimbolkan Tuhannya dengan binatang. Bang Ali, buktinya gak ada orang Kristen menyembah hewan, Bang Ali. Buktinya berseliweran gambar-gambar dalam gereja kalian. Yesus digambarkan sebagai binatang, sebagai domba. Pertanyaan mendasar. Gak ada, Bang Ali. Jangan berikan satu ayat bertinta merah. Yesus pernah mengatakan dirinya domba. Gak ada, bro. Seluruh penisbatan namanya atau simbolisasi dirinya kepada binatang itu datang dari para penulis yang bahkan tidak pernah hidup sezaman dengan dia. Kitab tertua kalian Matius ditulis tahun 75 Masehi. Kurang lebih 40 tahun atau 35 tahun setelah mangkatnya Yesus. Bang Ali izin ya. Bunda Rama gantian CP, aku capek udah jam 2 jam tadi di sini. Ya kalau nggak sanggup membantah bukan tidur bobo. Udah dari siang aku di sini Bang Ali. Udah serang aku. Ada bantahan, bro. Udah capek ngomong. Buka kamus apapun nggak akan pernah kau dapatkan domba itu adalah artinya malaikat. Bun naik CP ya, Bun. Sarah. Aku turun. Kalau saya naikkan nanti dia ribut lagi, dia nggak bisa diatur. Pakai timer nggak apa-apa. Silakan pastor nggak bisa ini ya, nggak bisa membantah kan bahwa tersadarkan pada sore atau pada malam hari ini. Mbak Sarah, buka mic-nya. Kalau mau dialog, buka mic-nya. Tergantung Gurunda ya dengan Ustadz Ali kalau dia mau pakai timer. Gak perlu timer ini cukup menjawab iya atau tidak. Oh, jawab aja. Aduh, kabur si Anso. Silakan dilanjutkan Gurunda. Udah selesai ya Gurunda. Iya. Ini pastornya kenapa diam? Pastornya mendapatkan fakta bahwa dia menyembah binatang selama ini. Oh, Masya Allah. Padahal para nabi tidak pernah kemudian memberikan
penjelasan atau pengabaran tafsir data dari wahyu yang mereka terima yang menggambarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan level hewan. Itu nggak ada. Silakan Pak Samuel. Ya kenapa? Kasih itu siapa dulu? Saya baru masuk nggak enak. Kasih yang lain dulu aja deh. Sarah juga diam. Kenapa Pastor? Kok saling melempar tanggung jawab mereka sekarang ini? Pastor Sarah tadi nyerocos tadi. Tapi panggung nggak enak dong, bener nggak? Sekarang disuruh menjawab, diam. Pastor Sarah. Ini si CP nggak usah saya naikkan ya Gurunda ya. Kita hanya bicara sama manusia. Kalau kita bicara sama binatang, ya kita merendahkan diri, Bunda. Jangan naikkan binatang ke sini. Baik. Cukuplah baik. mereka mengatakan Tuhan binatang, tapi binatangnya jangan naik ke sini. Tadi juga ini dek, ada siapa si John itu mengakui bahwa Tuhannya bunuh diri, Tuhannya jadi mayat, Tuhannya bunuh diri. Jupiter, Tuhannya bunuh diri katanya. Tadi habis asar diakui itu. Pak Samuel juga gitu, Bang Zuma. Pak Samuel juga gitu paling ya. Pak Samuel. Ya kenapa? Loh, Tuhan kalian kan kalau nggak salah itu berupa zat ya. Zat ya. Zat itu apa sih? Berupa zat katanya. Zat itu tuh apa? Zat itu. Coba tanya Pak Bambang Nursena, Pak Samuel, biar nggak malu-maluin Pak Samuel. Nggak ada hubungannya sama Bambang Nursena. Bambang Nursena tuh ortodok Tritunggal, nggak ada hubungannya. Saya Tritunggal bukan ortodok, bukan. Jauh saya sama mereka jauh. Begini Pak Samuel, pertanyaan Pak Samuel itu terlalu lucu gitu loh Pak Samuel. Saya belum nanya. Kapan saya nanya? Iya yang bilang zat itu Pak Samuel. Saya barusan ngomong nanya juga belum kok dibilang nanya gimana sih dikau. Aduh dikau nih gimana dikau. Saya baru masuk dengerin doang. Terus apa yang Yesus ucapkan itu yang kami percaya. Yang diucapkan berupa doktrin dari gereja itu tidak kami percaya pasti. Alkitab? Karena kitab Anda, karena agama Anda mencuri data-data di agama kami, gitu loh Bu Sarah. Kalian suka ya dengan agama Kristen ya, dengan Injil ya, dengan Alkitab. Justru kami menghindari generasi muda Indonesia untuk tidak menjadi pengikut agama Anda, gitu loh. Kenapa? Kebenaran kami. Kenapa? Karena agama Anda itu tidak diajarkan oleh para nabi. Diajarkan para nabi, iya diajarkan para nabi. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh manusia? Dari Tuhan. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya orang Yahudi mati dibunuh manusia? Nabi apa itu yang mengajarkan itu? Nah, Nabi siapa? Makanya gini loh. Ya, gimana Bu? Itu kan pengertianmu sendiri ya. Oh enggak, saya bertanya dan saya minta pengertian dari pastor. Pastor, dengarkan saya Bu Sarah. Saya minta Anda menjelaskan Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi mati dibunuh oleh manusia. Nabi siapa itu? Ya, menurut pengertianmu kan? Jangan pengertian saya, pengertian Ibu sebagai pastor. Pastor atau apa sih? Pastor. Pengertianmu. Suster. Oh, pastor ini. Pengertianmu kalau kami kan enggak. Pertanyaan aja nggak bisa dicerna. Jangan menurut saya loh Bu. Menurut Ibu, Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi yang saudara-saudara Yahudi sebutkan Elohim itu mati dibunuh oleh manusia? Ini Nabi siapa yang mengajarkan kurang ajar gini? Ayo. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih Ibu ini. Itu kan menurut kamu. Nah itu kan saya bahasa Indonesia. Menurut kamu harusnya membaca Alkitab. Menurut itu pertanyaan dari Bang Zuma. Nabi mana, Nabi Israel mana mengajarkan Tuhan mati dibunuh? Masa nggak mengerti pertanyaan ini manusia? Ya, mengerti artinya, mengerti pengertiannya. Cuman
mungkin ya kalian itu terlalu banyak baca ini gitu kan. harusnya yang jadi patokan kalian itu adalah Alkitab. Alkitab pula disebutnya. Yang jadi patokan itu Alkitab ya. Biblos kali Bu. Terjemahan yang ini bukan itu yang kalian ambil. Biblos kali Bu, Biblos. Jangan sebut Alkitab. Si Bang Juma ini di mana-mana makanya gue bilang nggak ngerti bahasa Indonesia. Hebat nih Bang Juma ini, tapi sekalipun kau hebat Bang Juma, tidak akan percaya orang-orang Kristen sama kamu. Karena kenapa? Karena mereka minimal mereka mendengarkan kebenaran gitu loh Bu. Minimal mereka mendengarkan kebenaran dengan imannya dan bahwa tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia, bahkan disetarakan dengan domba, mati dibunuh oleh manusia. Itu nggak ada nabi yang mengajarkan itu. Ibu katakan perjanjian baru itu tulisan siapa rupanya? Bukan tulisan nabi. Ya di situ ada diajarkan. Iya, diajarkan oleh siapa? Kan yang menerima wahyu itu disebut nabi. Nah, siapa di antara penulis kitab saudara yang menerima wahyu? Itulah disebut nabi. Tinggal diolah, diteliti, dikritisin, disampaikan kemudian untuk ditelaah tulisannya ini sampai tidak kepada wahyu atau tidak. Kalau sampai berarti mereka nabi. Kalau tidak berarti mereka nabi palsu. Kan gitu poinnya, Bu. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kenapa kalian begitu ini banget dengan Injil gitu, dengan Alkitab? Coba Ibu kembalikan kitab Ibu dalam bahasa aslinya gitu. Coba kembalikan ke dalam bahasa Yunani. Itu bahasa aslinya. Itu Yunani kan? Alkitab itu ya. Alkitab bahasa Yunani kan? Makan dalam semua bahasa. Iya tahu, tapi tujuannya untuk nipu-nipu juga ada kan tujuannya. Iya, contoh. Kenapa kitab Ibu sebut Alkitab? Enggak, saya tanya dulu. Kenapa Ibu dengar 1 Filipi 1 nomor 18 itu perintah Paulus. Mengelabui itu aslinya nipu. Oke? Ibu paham data itu? Filipi 1:18? Atau saya mau ajarin? Atau mau diajarin ke Ibu? Mau diajarin enggak? Ibu mau diajarin tidak? Tidak. Gini loh. Oh tidak. Ini loh ya Juma ya. Ya udah, selamanya Ibu akan gini kalau enggak mau diajar. Gini Juma. Kalau kamu mau bahas Alkitab itu, kamu baca dulu dari awal ceritanya kenapa dia bisa seperti ini. Jangan ajarin saya, Pastor. Jangan sampai kamu cuma hanya comot ini. Terus jangan ajarin saya, Pastor. Sekarang saya tanya kepada Ibu, Pastor. Di depan jemaat, apakah Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ketika berkhutbah? Atau comot-comot? Meow. Enggak. Sesuai dengan apa yang diinikan didapat dari iya sama malam ini kita membahas tentang apa? Siapa nabi yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Emang apa ada jawaban yang Ibu? mengajarkan? Loh. Itu kan menurut kamu Juma. Loh. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Bahas yang lain aja bro, bahas yang lain. Ya, Juma, ya. Jadi matinya bukan dibunuh, Bu. Baca dulu. Yang lain, bosan lah itu mulu lah. Jadi matinya Tuhan Anda bukan mati dibunuh. Tapi ada di situ ininya, dia mati. Tapi ada yang diinikan. Bukan hanya karena dia mati di ini, tapi memang dia diinikan Tuhan. Gimana Bu? Gimana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya itu mati dibunuh? Itu nabi mana yang mengajarkan itu selain Nabi Saulus? Bahas yang lain aja cuma. Itu nggak diajarkan ya. Itu yang nggak diajarkan ya cuma ya. Oh, Ibu nggak ngajarkan kepada jemaat gitu Bu? Mengajarkan. Salah Ibu, kenapa nggak diajarkan itu ke jemaat?
Tapi Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, termasuk juga dosa kamu cuma ditebus sama Yesus. Aduh, parah. Menebus dosa manusia yang hidupnya berdosa. Jadi ditebus sama Yesus, dia mati, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamu juga cuma. Ya, yang penting kamu terima Yesus dalam hatimu, maka kamu pun akan diselamatkan. Doktrin aja. Ini aja yang ibu pakai di gereja. Ini yang ibu pakai mendoktrin. Nah, sekarang begini Bu Sarah, Yesus itu mati karena faktor politik atau karena dosa waris? Karena dosa manusia, dia mati. Iya, di mana dalilnya? Coba kita lihat sebelum Yesus itu ditangkap. Nyawanya untuk sebelum Yesus ditangkap, ini coba mana dalilnya? Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam Yahudi, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus karena ada nubuatan dosa waris. Itu di mana tertulis? Kristen itu mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan. Nah sekarang kalau begitu, saya tanya ke ibu, yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aduh Bu. Iyalah, dengar, sebelum ada Kristen di Antioquia, pengikut Paulus, dengarkan, Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Sembahan Yahudi ada, sembahan Romawi juga ada. Nah, Yesus kemudian dikatakan adalah putra Tuhan, anak Tuhan. Oke? Pertanyaannya Bu Sarah, apakah Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa itu yang masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus, atau justru Tuhannya Romawi, Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria, lahirlah Yesus? Jawabannya? Yesus lah. Ya, Yesus sebelum jadi rahimnya Maria. Iya. Itu kan oleh Roh Kudus. Itu kan jelmaannya, itu kan inkarnasi yang saya tanya, Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi yang inkarnasi menjadi manusia? Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen yang percaya sama Yesus. Aduh, parah. Sebelum menjelma menjadi manusia, Bu. Ya, apakah Jupiter, dewanya orang Roma, yang menjelma masuk ke dalam rahimnya Maria, atau Tuhan Elohim? Ya, karena Kristen mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menurut Kristen masuk ke dalam rahim manusia, dibunuh manusia. Kenapa kan umat Islam bertanya seperti itu? Karena orang Kristen membawa sebutan Allah. Allah itu adalah Allah di Al-Quran. Tidak ada di bahasa Yunani itu Allah. Ya, berarti